Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maratul Kiptiah, NPM 2103021020, Prodi Perbankan Syariah B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam masa dinasti Umayyah pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Suhardi, SHI MSI. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya memberikan gambaran bahwa pendiri dari Daulah Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kepemimpinannya berdasarkan asobiyah dan monarki. Akibatnya terjadi perpecahan pada kaum muslimin yang menjadi beberapa kelompok karena perbedaan pandangan dalam politik. Banyak sejarawan yang memandang negatif terhadap Muawiyah karena keberhasilannya melalui cara arbitrase yang dianggap curang. Namun, tidak dapat dipungkiri kemajuan yang dicapai oleh khalifah dari Bani Umayyah dalam hal politik, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Perbedaan yang mendasar antara kepemimpinan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah adalah khalifah pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin adalah seorang ahli fikih, sedangkan pada masa Bani Umayyah karena alasan semakin luas dan beratnya tugas-tugas kenegaraan, maka seorang khalifah tidak lagi menjadi seorang fuqaha. Pada masa Bani Umayyah, kebijakan ekonomi banyak dibentuk berdasarkan ijtihad pada fuqaha dan ulama sebagai konsekuensi semakin jauhnya tentang waktu. Kurang lebih 1 abad antara zaman kehidupan Rasul dan masa pemerintahan tersebut. Pembahasan pemikiran ekonomi masa dinasti Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah, tentunya Muawiyah bin Abu Sufyan lebih fokus membangun di bidang keamanan. Pemikiran Muawiyah bin Abu Sufyan di bidang ekonomi antara lain, yang pertama, mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi. Yang kedua, membangun kantor catatan negara dan layanan pos atau al-barid. Yang ketiga, membangun pasukan Damaskus menjadi kekuatan militer Islam yang terorganisir dalam disiplin tinggi. Yang keempat, mencetak mata uang, membangun birokrasi sebagai fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik. Yang kelima, mengembangkan jabatan qadi atau hakim sebagai jabatan profesional. Yang keenam, menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Pemikiran beliau di bidang ekonomi diantaranya mengembangkan pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam sebagai bentuk upaya penolakan atas permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapuskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari uang yang berlaku pada saat itu. Pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi, beliau mencetak mata uang Islam tersendiri yang mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan mendistribusikan keseluruhan wilayah Islam serta melarang pemakaian mata uang lain. Menjatuhkan hukuman ta'zir kepada mereka yang mencetak mata uang di luar pencetakan negara. Melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu ekonomi pada masa Bani Umayyah tidak lahir dari ekonomi murni intelektual muslim, melainkan lahir dari para fuqaha, tasawuf, dan ahli filsafat, sosiologi, dan politikus, sehingga konsep-konsep ekonomi lahir melalui
knowledge interdisipliner. Oleh karena itu, tidaklah terlalu keliru suatu pernyataan bahwa konsep ekonomi yang disumbangkan oleh pemerintahan Bani Umayyah masih berada dalam tatanan dasar. Karena sumbangan ekonomi baik yang berasal dari kalangan fuqaha maupun tasawuf hanya merincikan perilaku dasar seorang muslim yang harus bertindak adil, kebijaksanaan yang pantas, dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam menyelesaikan urusan duniawi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.